ข้างหลังอ๋อตายซะมึงยี่เปียกเป็นตัวอันตรายนะ Berkisah tentang seorang pemuda yang menjadi kontraktor di bidang properti, namun dia dikenal licik alias curang, dan cerita semakin menarik manakala dia membeli sebuah hotel yang sangat angker. Hotel itu rencana akan direnovasi lalu dijual dengan harga yang sangat mahal, namun hotel itu dihuni oleh hantu yang sangat kejam, bahkan tidak ada satupun yang selamat ketika menginap di sana. Lalu tanpa kebanyakan spoiler di awal, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film diawali dengan penampakan pemuda tampan bernama Nakrop. Dia adalah seorang ahli renovasi rumah. Renovasi rumah terbengkalai menjadi rumah mewah, bahkan rumah tikus pun bisa jadi istana. Bisa dibilang Nakrop adalah seorang kontraktor. Dia merenovasi properti itu dibantu oleh paman Koke dan sang anak yaitu Swakrong. Namun Nakrop selalu curang pada pelanggan. Beralih ke pacar Nakrop yang bernama Lalin, mereka membangun perusahaan ini bersama-sama. Lalu Lalin juga bercerita bahwa Nakrop akan melamar dirinya. Bahkan kita sudah membuat rekening bersama. Lalin nampak happy melihat kepulangan Nakrop. Bahkan manakala Nakrop membungkuk, Lalin menduga dia dilamar sekarang. Scene beralih ke momen survei calon pembeli rumah yang selesai direnovasi. Namun terjadi kebocoran cat plafon. Bahkan trik curang dengan klien palsu ini belum mampu membuat rumah ini terjual. Sampai pada akhirnya terjadi momen di mana mereka terlilit hutang sewa kantor. Bahkan Lin merelakan tabungan pernikahan itu digunakan untuk membayar hutang. Alhasil Nakrop meminta Lin untuk bersabar. Demi mendapatkan untung yang lebih besar agar bisa segera melamar sang kekasih, Nakrop memutuskan membeli sebuah hotel angker untuk direnovasi lalu dijual mahal. 20 ล้านบาทต่อรองได้อย่าไม่ได้จะคิด Singkat cerita, mereka sudah sampai di depan hotel angker. Mereka bertemu agen Tao yang akan membantu mereka berkeliling hotel angker ini. Nakrop lalu bertanya mengapa pemilik hotel ini sering bergonta-ganti, bahkan dibiarkan kosong terlalu lama. Lalu Tao menjawab hotel ini menunggu orang yang tepat, yaitu Nakrop. Hotel ini terdiri dari 4 lantai dengan total 80 kamar. Lalu pada saat melewati salah satu kamar di lantai 4, Tao tiba-tiba ketakutan seolah-olah kamar itu punya seorang hantu. Lalu setelah itu setelah berpikir panjang lebar, walaupun hotel ini berhantu, Nakrop memutuskan membelinya dengan harga yang sangat murah. Nakrop berharap akan mengalami untung yang sangat banyak. 1 minggu telah berlalu, Nakrop mulai terkena masalah di mana rombongan tukang memutuskan pulang karena hotel ini berhantu, hantu wanita dengan rambut panjang. Singkat cerita, mereka kedatangan kurir makanan yang bernama Jipen. Jipen mengatakan bahwa pemilik hotel ini bernama Lalita, seorang wanita tercantik dengan ayah seorang pengusaha tambang. Lalita พบสุขนิรันดร์
Kau เป็นลูกเจ้าของหนู Lalita menikah dengan seorang pria dari Bangkok yang bernama Onggat. Namun pernikahan itu tidak diridhoi oleh sang ayah. Lalu mereka membangun bersama hotel ini. Namun suatu hari Lalita marah besar pada sang suami dan menghabisi suami sendiri. Lantas Lalita memutuskan untuk bundir. กว่าคนจะไปเจอศพหนูนี่แท้อ้างนี่เละเน่าเฟะไปหมด Malam harinya Namon dan Suakrong memutuskan untuk tidur satu kamar dengan Nakrop. Namun karena Suakrong mendengkur, Nakrop terpaksa menendang dia sejauh mungkin. Teror baru dimulai di mana Suakrong berubah menjadi pocong, bahkan dia bergoyang-goyang. Kini Namon juga menghilang dan tiba-tiba leher Nakrop dicekik pocong. เชี่ยฝันร้ายโอ๊ยตบกูทำไมเนี่ยเจ็บ Dan ternyata itu cuma sebuah mimpi di mana Nakrop dan Suakrong juga mengalami hal yang sama. Namun yang aneh adalah bekas luka cekikan di leher Nakrop. Lalu tiba-tiba itu adalah Kokek. Dia bercerita mengapa Namon dan Suakrong ada di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba mereka muncul. Lantas siapakah yang tidur bersama paman Kokek? Lalu setelah itu ใครมานอนอยู่ในห้องกูอะมึงเนี่ยไปเป็นเพื่อนกู ทุกอย่างมันเป็นของกูกูจะอยู่ที่นี่ Keesokan harinya mereka mendatangkan seorang biksu. Dia seorang biksu yang baru saja belajar mengusir hantu. Alhasil bukannya hantu hotel itu kabur, mereka justru sama-sama takut. โอ้ยเส้นผีเปล่าผมตามไปเล่นหลวงพี่ถึงที่วัดเนี่ย Puncaknya sang biksu kabur manakala dia mendapati cairan merah menetes di atas kepala. Namun manakala paman Kokek menggantikan biksu itu, yang terjadi justru cairan merah itu memancur deras. Nampak seorang wanita membawa pisau. Dia hendak mengejar mereka. Namun manakala mereka akan kabur, pintu hotel mendadak terkunci. Ketakutan itu membawa mereka menenangkan diri di tempat hiburan. Namun betapa terkejutnya mereka di mana mereka juga melihat hantu Lalita. Positive thinking dong, mungkin dia akan karaoke. Menurut info dari sosok Jipen, hantu Lalita akan selalu mengikuti dimanapun mereka berada. Satu-satunya yang bisa menghentikan teror ini adalah kematian. Setelah meminum beberapa gelas ciu, Nakrop menantang Lalita untuk berunding. Bahkan Nakrop menantang akan mengundang dukun terhebat di dunia ini. Namun Lalita menjawab dia betah di sini. Tanpa diduga, Lalita muncul mencekik Nakrop. Namun beruntung sebelum Nakrop tewas, teman Nakrop mendadak muncul. Alhasil Lalita melempar Nakrop sejauh mungkin. Suasana makin memburuk manakala mereka bergantian kesurupan, mulai dari Nakrop, Suakrong, bahkan Namon. Bahkan pulang juga keputusan yang buruk karena Lalin akan membunuh dirinya. ไม่ไปมึงอะไรไป ทุกอย่างมันเป็นของกูกูจะอยู่ที่นี่ กูจะไปก็ไป Keesokan harinya mereka mengundang dukun baru bernama John. Namun rasa pesimis kembali menerpa di mana dokter ini nampak kerasukan. Dokter ไอ้ลังดีลันด็อกเตอร์มันโดนสิงกูโดนสิงเนี่ย Teror dimulai lagi di mana muncul jejak kaki yang membuat John menembak hantu Lalita. Namun tembakan itu membuat Nakrop kesakitan. Tapi setelah selesai menembak, John merasa sudah menang. ด็อกเตอร์บอกว่าอย่ายิงจริงๆไม่ใช่กูไม่แปลกใจที่หูมึงตึงเนี่ย
John menderita setengah tuli, mulai membalikan badan. Dia lalu mengancam Lolita dengan pistol miliknya. Namun ternyata pelurunya sudah habis. Alhasil John meminta tolong. Mereka mencoba turun, terus dihadang oleh Lalita. Lalu tiba-tiba Lalita menutup mata Nakrop. Alhasil Paman Koke membogem Lalita, namun mengenai kepala Nakrop. Kebodohan mereka menyeret Nakrop melalui tangga membuat Nakrop tersadar. Namun John justru menawarkan solusi konyol mengakhiri teror ini dengan melompat gedung. Nakrop yang mengalami patah kaki kembali diseret menyusuri tangga dan belum selesai sampai di situ, di mana Nakrop melihat Paman Koke memiliki kepala aneh. Setelah Nakrop diobati, dia mendapati berita bundir di masa lalu, di mana memang benar ada bundir dari atas gedung hotel. Bahkan ada juga yang bundir menggantung di bawah lampu hias. ชื่อในโฉนดต่อจากลิต้ากับองค์อาจ กูโทรหาหมอผีหมดประเทศแล้วไม่มีใครมา Tak lama setelah itu, Lalin menelpon Nakrop, namun Nakrop tidak mengangkat telepon itu. Lalu Nakrop berpesan, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Padahal Lalin penasaran apa yang Nakrop lakukan. Lagi-lagi HP berbunyi, di mana nomor asing menelpon. Ternyata dari Jipen yang mengabarkan ada dukun sakti yang akan membantu mereka. Dia memiliki mata 3 alias kodam. กูคือฤาษีตาทิพย์เลือกเอาว่าจะเชื่อกูหรืออยากจะตายนั่นมันไม่หยุดหรอกว่ามันจะฆ่ามึงได้ Sesampainya mereka di dalam hotel, dukun brewok memancing Lalita keluar. Lantas benar saja Lalita keluar mencekik si dukun. Namun entah kenapa setiap pukul 10 malam Lalita selalu menghilang. Brewok lantas mengeluarkan pisau. Dia mendadak copot kacamata, bahkan berjalan nabrak sana sini. Lalu dia melempar pisau secara asal-asalan dan katanya, segera temukan pisau itu atau kita semua akan mati. รีบหานะถ้าหาไม่เจอเราจอดก่อนมันแน่ เรียกไปเรียกมาทำไมวะ Brewok lantas tak tahu Lalita ada di depan mata. Lalu Lalita menusuk Brewok hingga dia tewas. Dan ketika Lalita akan menyerang mereka, si botak tiba-tiba muncul menusuk Lalita. Bukannya menusuk hati Lalita, Brewok justru mendadak meminta 2 juta karena gurunya telah tiada. Namun belum juga dibayar, Lalita membuat si botak pulang ke alam baka. Suasana semakin memburuk manakala Lalin tiba-tiba muncul. Bahkan Lalita merasuki Lalin. Nakrop harus mencekiknya. Namun justru karena hal itu Lalin makin marah pada sosok Nakrop. เมื่อกี้มันมีผีนะลินเชื่อเรานะเมื่อกี้มันมีผีจริง Momen ini membuat Lalin meragukan komitmen Nakrop. Lalin sebenarnya tidak sekedar ingin menikah dengan Nakrop. Lebih dari itu, Lalin ingin tumbuh bersama, hidup berdampingan, suka dan duka. อยากอยู่ข้างๆกันน่ะแต่ที่ผ่านมาเราทำอะไรได้บ้างวะได้แต่รออ่ะ Nakrop jarang memberi kabar. Bahkan Lalin tidak tahu Nakrop menghilang entah kemana selama ini. Kini Lalin memutuskan ingin pergi dari hidup sang kekasih. เราไม่ปล่อยลิน Putus dari Lalin, Nakrop memfokuskan menyelesaikan urusannya dengan hantu Lalita. Dia juga ingin membayar hutang karena membeli hotel berhantu. Entah apa yang akan Nakrop lakukan. Malam harinya, Lalita mulai membukakan pintu dan kembali meneror mereka dengan memperlihatkan jasad para dukun. Namun mereka memutuskan tetap tidak menyerah.
พ่อเดี๋ยวผมช่วย Koke dan Soakrong menemui masalah di mana hantu Lalita juga bisa menggandakan tubuh. Namun mereka sudah sepakat membuat sebuah kode untuk tahu mana yang asli, siapa yang sedang kerasukan. Tentu itu cukup membantu. Setelah mereka semua berkumpul dan memastikan kode semua aman, mereka bersama menuju kamar 404. Pintu diketuk lalu terbuka, lampu kamar juga menyala, dan ternyata sosok Lalita ada di belakang mereka. Lalita ingin Nakrop menyusul dirinya karena mengganggu properti miliknya. Namun cekikan Lalita tidak mempan dan Nakrop mencocol Lalita dengan pisau pusaka milik si dukun. พอแล้วนะบอกเองรู้สึกยังไงบ้างล่ะ Namun ini belum berakhir, di mana Lalita merasuki Nakrop dan membenturkan kepala Nakrop ke arah dinding. Namun sebuah ide cemerlang muncul, di mana Soakrong menahan Nakrop dengan tubuhnya. อยู่ที่นี่ตลอดไป Mereka lantas membuka pesan yang tertulis di dinding, di mana itu berisi komitmen Lalita untuk hidup bersama dengan sang suami. Ada kemungkinan arwah sang suami juga ada di sini. Tak lama setelah itu, Namon menemukan buku harian milik Lalita. Lalita berkata telah memberikan hatinya untuk sang suami, yang artinya temukan sang suami lalu tusuk hati hantu suami Lalita, maka merekalah yang akan menang. Singkat cerita, Nakrop berhasil menemukan Ongrat suami Lalita. Bahkan Ongrat akan menyerang Nakrop, namun karena kakinya dalam kondisi terikat, Lalita justru muncul merasuki paman Koke dan bertarung dengan sosok Nakrop. Setelah Koke siuman, Lalita tiba-tiba muncul membawa pisau. Namun Namon melarang Lalita atau arwah suami akan ditusuk. Lalu pada akhirnya tak lama setelah itu mereka diperlihatkan kilas balik, di mana apa yang membuat mereka bertengkar adalah karena Onggat menjual hotel ini tanpa izin Lalita. Onggat juga ada wanita idaman lain, namun bagi Lalita Onggat adalah segalanya. Bahkan Lalita sudah rela mencampakkan orang tua sendiri. ชีวิตกูมันก็มีแค่มึงอ่ะกูก็ไม่เหลืออะไรละกับหัวใจที่กูให้มึงอ่ะมึงทิ้งไว้ที่นี่ทุกอย่างมันเป็นของกู Lalita yang dilanda emosi tanpa sengaja menggores leher Ongrat dengan pisau itu, dan Lalita yang merasa tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini memutuskan untuk bundir menyusul sang suami ke alam baka. Setelah kilas balik selesai, hantu kembali muncul. Namon mengatakan biarkan Onggat pergi karena dia tak ingin lagi hidup bersama Lalita, dan pada akhirnya mereka memutuskan melepas Onggat. บอสมึงทำอะไรเนี่ยหน้าที่ปล่อยองค์อาจไม่ใช่หน้าที่พวกเรา Namon mendadak murka, padahal kesempatan mengambil alih hotel ini terbuka lebar sekarang. Namun Nakrop justru memilih mengalah. Entah dengan cara apa, Nakrop akan membayar hutang. อะไรอยู่กูก็บอกมึงแล้วไงว่าหน้าที่ปล่อยเขาไม่ใช่หน้าที่เรามึงไม่ได้มายืนด่ากูตรงนี้หรอก Keesokan harinya, Nakrop kembali datang. Dia menggunakan cara halus alias bacot no jutsu, di mana memang benar sulit melepaskan orang yang kita cintai. Kebahagiaan dia adalah hak dia, dan kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan janganlah engkau menggantungkan kebahagiaan pada seorang hamba. สุขีนิรันดร์มันอาจจะหมายถึงแค่ตัวเราก็ได้นะผมจะปล่อยของผมแล้วนะไม่อยากเป็นแบบคุณว่ะ
Tak lama setelah itu, Nakrop menelpon Lalin. Nakrop mengaku dia cuma seorang pecundang, bahkan dia ingin Lalin tetap menunggu dan mereka mencoba untuk tetap tegar. Scene beralih di mana Nakrop menabrak seorang penjual lotre. Dia menawarkan 1 lotre yang tersisa sebagai ganti rugi, dan alangkah terkejutnya sosok Nakrop karena lotre yang dia beli tembus 6 angka. ไอ้สัตว์รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่ง Film ditutup di mana hotel milik Nakrop menjadi hotel favorit para hantu. Namun tiba-tiba muncul hantu tampan bernama Abishar. Bahkan tuyul juga hobi menginap di hotel ini. ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมสุขีนิรันดร์ คือไม่ต้องกันใดว่า พักกี่คืนคะ อย่ามายุ่งกับกูโปรดมึงอยู่โป้งมึงแล้ว